sesuatu yang sangat-sangat serius teruntuk untuk kamu yang memiliki pasangan, baik kamu yang berpacaran atau bahkan yang sudah berkeluarga. Penting sekali yang namanya membaca karakter pasangan. Jadi kira-kira pasanganmu karakternya oh begini, oh begini, oh begini, oh begini. Sehingga kamu tahu harus seperti apa menyesuaikan. Sehingga apa yang terjadi, hubungan yang dijalani itu bisa awet. Ya, bisa kuat, bisa strong, berhasil gitu loh. Tapi kalau kamu nggak bisa membaca karakter pasanganmu, apalagi tidak bisa menyesuaikan, ini masalah serius. Masalah serius. Itu bisa kemudian hubungan itu bisa berakhir. Karena apa? Kamu nggak mengerti gitu loh. Kamu nggak tahu karakter pasanganmu. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman untuk tajam menilai karakter daripada pasanganmu. So, ada 10 cara membaca karakter pasangan. Yang pertama, perhatikanlah cara dia menghadapi masalah. Apakah dia sabar? Apakah dia dewasa menyikapi? Apakah dia menyelesaikan masalah itu? Apakah dia betul-betul bertanggung jawab? Dari situ kamu bisa nilai, oh ini dewasa banget. Wah ini luar biasa banget. Nah, kamu menyesuaikan. Kalau kamu lihat dia sabar, ya kamu sabaran dong. Kalau kamu lihat dia bertanggung jawab, ya kamu bertanggung jawab dong. Nah, kalau kamu kemudian gak sabaran, tidak bertanggung jawab, sementara dia sabar, sementara dia bertanggung jawab, wah itu masalah serius. Itu akan menjadi masalah yang serius. Untuk itu lihat bagaimana cara dia menghadapi masalah-masalah yang ada. Perhatikan, amati, dan pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikanlah cara dia berbicara. Baik di depan orang lain, baik di depan keluarganya, baik di depan yang mungkin kerja sama dia, atau mungkin bawahannya, atau mungkin kepada orang lemah, atau bahkan sama kamu sendiri. Pelajari, perhatikan cara dia berbicara. Apakah ada kesombongan di situ? Apakah ada arogansi di situ? Apakah ada di situ sikap seperti menyepelekan? Nah, pelajari. Tetapi kalau kamu perhatikan dia orangnya, bicaranya sopan, berpendidikan, beradab, sopan, waduh. Nah, kamu mesti menyesuaikan dong. Wah, berarti ini orang berpendidikan, adabnya bagus, karakternya udah pasti bagus gitu loh. Nah, kalau kamu nggak bisa baca, terus kamu asal-asal ngomong kasar, ngomong kotor segala macam, kamu nggak punya sopan santun, nggak punya adab, ya selesailah. Dia akan cari yang lain. Berarti nggak sama tuh kaliannya, nggak sama warnanya gitu loh. Untuk itu penting sekali untuk kemudian perhatikan, ya, perhatikan pribadinya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, perhatikanlah sikapnya terhadap orang lain. Ya, bagaimana sikapnya dia? Apakah sikapnya menghargai? Apakah sikapnya mendengarkan? Apakah sikapnya kemudian fokus, ya? Atau kemudian dia menyepelekan? Dia orang ngobrol, ya? Dia lihat kemana, ya? Sikapnya kayak nggak penting orang lain, menyepelekan orang lain, dan menganggap dia yang paling penting, self-center gitu loh. Dan ini akan menjadi masalah yang sangat serius. Untuk itu, coba perhatikan bagaimana sikapnya terhadap orang lain, supaya kamu tahu karakternya seperti apa. Oh, begini orangnya. Oh, nggak cocok ini. Sehingga kamu nggak usah lanjut kemudian berpacaran, karena kamu udah baca, oh nggak bagus ini. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, perhatikan apakah dia kemudian menepati janji-janji yang dia ucapkan. Kamu perhatikan, kamu amati.
Kalau orang sudah tidak bisa dipegang janjinya, udah repot. Itu pasti karakternya, pribadinya itu kurang bagus. Kurang bagus. Orang itu dipegang perkataannya dan janjinya. Nah, untuk itu lihat apakah dia menepati setiap janji-janji yang dia ucapkan. Itu penting banget. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, cara membaca karakter pasangan. Yang kelima adalah perhatikanlah apakah dia menggampangkan segala sesuatu. Oh, gampang. Ada masalah, oh gampang. Ya, butuh pendapat dia, oh gampang. Semua digampangkan. Dan apa yang terjadi? One day, kalau kalian ada masalah, kamu pun akan digampangkan. One day, kalau hubungan itu bermasalah, hubungan kalian pun akan digampangkan. Dan itu sangat buruk sekali. Tidak bagus. Yang tidak bagus. Jadi coba perhatikan apakah dia tipikal orang yang menggampangkan segala sesuatu. Itu yang kelima. Yang keenam, perhatikanlah cara dia bersikap. Perhatikanlah attitude-nya. Bicara kepada orang yang lebih tua. Terus kemudian kepada orang yang mungkin perlu dibantu, orang susah mungkin atau apa. Coba perhatikan attitude-nya, sikapnya. Ya, itu penting sekali. Karena attitude jauh lebih penting daripada rupa. Attitude jauh lebih penting daripada materi dia. Attitude jauh lebih penting bahkan dari pendidikan dia. Attitude jauh lebih penting. Nah, pertanyaannya, apakah dia punya sikap dan attitude yang baik? Kalau enggak, nah kamu harus bersikap seperti apa? Kamu pikirkan baik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, perhatikanlah bagaimana dia dengan ibadahnya. Apakah orang ini adalah orang yang kemudian mencintai ibadah, mencintai Tuhan? Apakah orang ini sungguh-sungguh dalam imannya? Itu penting banget. Kalau ibadah saja dia nggak menghargai, nggak punya hati, apa jaminannya ke kamu? Kalau ke Tuhan saja dia nggak menghargai, apa jaminannya ke kamu? Tetapi kalau dia ke Tuhan baik, hubungannya, imannya bagus, ibadahnya bagus, biasanya, seharusnya sesama dia juga bagus. Dia harusnya juga bagus. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, cobalah perhatikan bagaimana hormatnya dia kepada orang tuanya. Apakah dia anak yang menghormati orang tuanya? Apakah dia anak yang mengasihi orang tuanya? Atau sebaliknya, apakah dia anak yang tidak menghargai orang tuanya? Tidak hormat kepada orang tuanya? Nah, kamu mesti perhatikan itu. Kalau orang tuanya aja nggak dihormati, apalagi kamu? Apalagi kamu? Kalau orang tuanya saja dia nggak anggap, apalagi kamu? Jadi penting sekali kamu memperhatikan bagaimana hormatnya ini orang kepada orang tuanya. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, cobalah kamu perhatikan dengan seksama bagaimana cara dia untuk kemudian menegur atau memperingatkan orang lain. Ya, kadang-kadang mungkin dia pemimpin, mungkin dia bos, ya. Coba lihat bagaimana cara dia menegur. Ada orang menegur itu kasar loh. Saya ada kenal orangnya. Di depan orang pun dia bisa tegur dengan nada yang gak bagus, dengan kalimat yang kasar. Sampai-sampai ini orang kayak gak ada harganya sudah. Salah iya, tapi cara dia menegur mempermalukan di depan banyak orang. Dan itu buruk sekali sebenarnya. Tapi lihat cara dia menegur. Apakah kemudian dia panggil baik-baik, ngobrol dari hati ke hati, menyampaikan, menegur dengan kasih. Itu penting banget. Sehingga kamu tahu, oh karakternya seperti ini. Oh ini bagus ini layak diperjuangkan begitu. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir yang kesepuluh, cara membaca karakter daripada pasangan. Yang kesepuluh, coba perhatikanlah pergaulannya seperti apa. Apakah pergaulannya ini buruk atau pergaulannya baik? Pergaulan yang buruk itu mampu merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu penting sekali
pergaulan yang baik. Untuk itu coba cek, apakah pergaulannya baik atau buruk. Dari situ kamu bisa baca sedikit banyak karakter orang ini. Ya, oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.